Uh, rasio yang berikutnya untuk menilai apakah kinerja perusahaan itu baik atau tidak, itu yang disebut dengan activity ratio. Di dalam activity ratio itu untuk melihat apakah perusahaan dalam mengelola asetnya itu berjalan secara efisien atau tidak. Jadi untuk melihat apakah aktivitas perusahaan dalam mengelola aset itu efektif atau tidak. Contoh begini, ada perusahaan yang mungkin dia membuat produk, tetapi produknya itu udah selesai dan gak laku-laku. Akhirnya produk itu numpuk di gudang. Katakanlah produk itu numpuk di gudang sampai 3 bulan. Berarti memang dia beraktivitas tetapi tidak efektif, karena produk itu numpuk di gudang selama berbulan-bulan. Kenapa? Pada saat produk itu disimpan, otomatis ada biaya penyimpanan, ya, inventory cost itu. Nah, berarti itu tidak efektif. Nah, salah satu indikator yang dihitung untuk melihat activity ratio itu adalah inventory turnover. Ya, seberapa lamakah perusahaan itu menampung inventory berada di dalam perusahaan tersebut. Biasanya inventory itu kan ada 3 jenis. Ada inventory untuk bahan mentah, ya. Ada inventory untuk barang setengah jadi, ada inventory untuk finished good atau produk jadi. Nah, persentase ini bisa dihitung dengan inventory turnover. Oke. Rumus dari inventory turnover itu adalah cost of goods sold dibagi dengan average inventory, rata-rata inventory, rata-rata berapa Anda menyimpan barang perusahaan tersebut. Cost of goods sold itu adalah harga pokok penjualan. Ya, cost of goods sold itu adalah harga pokok penjualan. Artinya berapa besar biaya yang Anda keluarkan untuk membuat barang yang Anda akan jual. Itu cost of goods sold. Ingat, rumus dari cost of goods sold itu adalah uang yang Anda keluarkan untuk material ditambah overhead ditambah labor. Jadi biaya yang Anda keluarkan untuk bahan baku, operasional overhead, kemudian untuk labor, ditambah inventory awal dikurangi inventory akhir. Artinya ditambah inventory sisa tahun kemarin dikurangi inventory yang akan tersisa di akhir tahun ini. Itulah yang disebutkan cost of goods sold. Misalkan dalam kasus ini saya menghitung, ternyata cost of goods sold-nya itu adalah 2976. Misalkan di sini 2976 dibagi, misalkan inventory-nya adalah 244 dan 465. Ya, kalau misalkan ada 244 ya ditambah 265. Karena ditanya rata-rata, maka Anda rata-ratakan ya, dibagi 2 ya. Karena kan ada 2 inventory. Sehingga hasilnya adalah 2976 ya. 2976 dibagi berapa? Dibagi 354,5. 354,5. Berapa hasilnya? 8,39 kali. Kalau misalkan Anda ingin tahu apa maksudnya 8,39 kali, ya, persediaan di dalam gudang disimpan selama berapa bulan? Misalkan 12 bulan. 12 bulan, kalau misalkan dalam 1 tahun itu 12 bulan, itu kan berarti 12 bulan dibagi 8,39 kali. Ya, hasilnya berapa? 1,43 bulan. Berarti 1,43 bulan. Ya. 1,43 bulan itu berapa hari? Kalau misalkan dalam 1 tahun 360 hari, berarti 360 dibagi 1,43. Itu sekitar 42,9 hari. 42,9 hari. Itu artinya apa? Barang atau stok atau persediaan yang ada di gudang itu nangkring
42,9 hari. Ya. Setiap seperti itu. Paling lama 42,9 hari. Ya. Intinya gini, semakin lama dia berada di gudang, berarti aktivitas perusahaan itu semakin jelek. Apa fungsinya marketing? Gitu mestinya. Kalau sekarang kan di Jepang itu sistemnya zero inventory. Zero inventory itu tidak ada inventory itu dalam gudang, sehingga pada saat mobil sudah selesai tidak ditumpuk di gudang, tetapi langsung ke dealer. Gitu. Itu yang disebut dengan konsep zero inventory. Kenapa? Karena inventory ini adalah cost atau biaya. Apalagi kalau misalkan barang yang kita simpan itu tidak awet, kayak misalkan udang. Nah, otomatis kalau terlalu lama di situ dia akan membusuk. Jadi 42,9 hari dia berada di gudang. Kembali, ternyata inventory turnover itu bukan hanya dihitung untuk inventory secara umum, bisa juga untuk inventory bahan baku, bisa juga untuk inventory bahan setengah jadi atau mungkin proses, dan bisa juga untuk inventory produk jadi yang belum laku di pasaran. Nah, kalau misalkan inventory turnover untuk bahan baku, nah, bahan baku, maka rumusnya adalah berapakah cost of goods sold untuk bahan baku, ya. Maka untuk misalkan di sini saya katakan cost of goods sold-nya itu adalah 2670 dibagi, katakanlah 390 plus 60, ya. 390 plus 460. Ini kan 2 dibagi 2 karena dia menghitung rata-rata. Sehingga didapat 6,28 kali. Ya. Anda bisa kalkulasi. Kalau misalkan 6,28 kali itu berapa hari? Kalau misalkan dalam 1 tahun 360 hari, berarti 360 dibagi 6,28. Ya, hasilnya adalah 57,3 hari. 57,3 hari. Artinya apa? Bahan baku yang disimpan oleh perusahaan itu selama 57,3 hari. Dia di situ. Gitu. Nah, intinya semakin kecil proses penyimpanan ini, berarti semakin bagus perusahaan itu. Inilah yang disebut dengan activity ratio. Selamat mencatat.